Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kawan-kawan, sahabat semua, sekarang saya berada di depan Masjid Desa Pangkalan Kapas, ya, desa yang terisolir di daerah Kaparkiri Hulu ini. Kita dalam perjalanan dakwah yang menyapa masyarakat, melihat peluang-peluang bagaimana membina ya kampung-kampung ini. Kita lanjutkan baca kutip ya biar bermanfaat perjalanan kita. Kita sudah sampai ya di halaman sebelumnya, dalil syarat la ilaha illallah yang kedua. Ya. Kita masuki dalil syarat la ilaha illallah yang ketiga. Ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau yakin itu sempurnanya ilmu, menafikan keraguan dan kebimbangan. Kalau ikhlas menafikan kesyirikan. Ya, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahid dinul khalis." Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni. Murni untuk Allah. Agama ini Allah yang ciptakan. Allah ciptakan untuk kita dan ya semua manusia ini. Allah atur hidup kita agar kita selamat. Dan ingatlah, Allah sendiri yang ciptakan kita. Allahu Akbar. Untuk itu Allah mau agama ini murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu subhanahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah, betul-betul mengikhlaskan milik Allah agama yang hanif ini, agama yang lurus ini hanya milik Allah Subhanahu. Allahu Akbar. Oleh karena itu jangan berikan ya agama untuk yang lain ya. Ikhwati fillah. Wa minas sunnati, dan dari sunnah, dalil dari sunnah, al hadits tsabitu fi sahih, hadis yang ada dalam sahih ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam hadis Sahih Bukhari ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsihi. Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku bi syafaati, mendapatkan syafaatku, man qala, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, khalisan, melainkan hanya Allah, ikhlas, min qalbihi, dari dalam hatinya, au nafsihi, dari dalam dirinya. Allahu Akbar. Jadi di sini kita betul-betul khalisan. Makanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya seperti hadis yang menyebutkan tentang ya, barang siapa man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang mati dan dia mengetahui sesungguhnya tidak ada ilah melainkan hanya Allah, niscaya dia masuk surga. Ini hadis kita gabung-gabungkan dulu sehingga lengkap dia. Menjadi inilah jelaskan oleh para ulama seperti dalam kitab Al-Wajibat ini ya, menjadi syarat la ilaha illallah. Tak cukup hanya tahu tetapi juga yakin dan juga ada keikhlasan, khalisan min qalbi, betul-betul ikhlas, murni, dia terlahir dari dalam dirinya. Wa fi sahih an Iqban bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Hadis yang selanjutnya di mana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga. Nah, ini sebuah riwayat dari hadis Iqban bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah azza wa jalla. Ya, kita perhatikan hadis ini. Sesungguhnya Allah taala mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika. Dia berharap dengan pengucapannya itu wajah Allah azza wa jalla. Dia berharap bisa berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah nanti di hari akhirat kelak. Maka yabtaghi bidzalika wajh Allah, inilah ikhlas, berharap wajah Allah, betul-betul murni untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan menginginkan yang lain.
وللنسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, dalam riwayat An-Nasa'i dalam kitab Al-Yawm wal Laila dari dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Barang siapa yang mengucapkan tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah, segala kerajaan dan pujian adalah kepunyaan Allah. Dia berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Mukhlisan biha qalbuhu, betul-betul ikhlas ya dalam pengucapannya itu. Qalbu, hatinya betul-betul ikhlas hatinya. Yusaddiqu biha lisanu, betul-betul jujur lisannya. Lisannya itu jujur ya, tidak bohong. Illa fatakallahu as-samaa fatqan hatta yanzura ila qailiha min ahlil ardi. Dengarkanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka Allah benar-benar akan membelah langit, benar-benar membelah langit sehingga bisa ya melihat penduduk bumi yang mengucapkannya. Lalu wa haqqun li'abdin nazarallahu ilaihi an yu'tiyahu su'alahu. Sudah selayaknya seorang hamba yang dilihat Allah itu dikabulkan permintaannya. Allahu Akbar. Jadi kita ucapkan la ilaha illallah dan seterusnya ini ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, betul-betul ikhlas dari dalam hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala ya betul-betul melihat hamba yang mengucapkan ini dan hamba ini layak permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dalil agar kita betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam iman kita, dalam tauhid kita, dalam la ilaha illallah yang kita ucapkan itu murni hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah, bisa berjumpa dengan Allah di hari akhirat kelak. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.